Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin merupakan pusat layanan yang bertipe A. Kita mempunyai sertifikat akreditasi paripurna, yaitu akreditasi bintang 5. Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin merupakan rumah sakit pendidikan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Rumah Sakit Zainal Abidin saat ini kita mempunyai 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah pusat jantung terpadu, yang kedua adalah operasi bedah tulang belakang secara komprehensif, yang ketiga pusat transplantasi ginjal. Rumah Sakit Zainal Abidin mempunyai alat-alat yang up to date, alat-alat yang mutakhir untuk melakukan diagnostik, baik itu berupa MRI 3 Tesla, CT scan 128 slice, kemudian kita juga mempunyai ekokardiografi dan alat penunjang diagnostik lainnya. Kita mempunyai laboratorium terpadu dan dokter akan melakukan sistematika mulai dari pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk pasien untuk bisa mendiagnosis secara tepat. Setelah dilakukan diagnosis, apabila memerlukan operasi, maka akan dilakukan operasi. Kemudian pasca operasi akan dilakukan rehabilitasi medik seperlunya dan sampai pasien dinyatakan boleh pulang. Kita yang paling penting di Rumah Sakit Zainal Abidin adalah menerapkan patient safety. Jadi keamanan pasien amat sangat penting. Bapak Ibu sekalian, percayakan diri Anda dan masyarakat kita untuk berobat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, rumah sakit unggulan yang ada di Banda Aceh dan seluruh Aceh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut data Rikesda tahun 2018, prevalensi kejadian kardiovaskuler, Aceh merupakan salah satu provinsi tingginya angka prevalensi kejadian kardiovaskuler dibandingkan dengan data prevalensi nasional. Tingginya angka kejadian kardiovaskuler menuntut kita memerlukan satu unit pelayanan khusus yang komprehensif. Untuk itu, Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin hadir memberikan satu produk unggulan, terdapatnya pelayanan jantung terpadu atau disebut dengan PJT. Di PJT kita memiliki satu unit poliklinik jantung yang bisa menampung lebih kurang 300 pasien per hari yang terintegrasi dengan unit-unit yang lain yang merupakan salah satu pelayanan dari jantung terpadu. Di antaranya adalah unit non-invasif, dalamnya ada pelayanan ekokardiografi, Holter monitoring, treadmill, serta pemeriksaan-pemeriksaan imaging lainnya, di antaranya adalah multi-slice dan MRI. Kemudian kita memiliki juga unit aritmia serta ruang kateterisasi jantung dan OKA hybrid yang bisa memberikan pelayanan yang bersifat invasif maupun non-invasif yang dibutuhkan dalam pelayanan jantung, baik bersifat surgery maupun non-surgery. Kemudian kita juga menghadirkan satu pelayanan rehab jantung, di mana rehab jantung ini di Sumatera hanya satu-satunya di Kota Banda Aceh, yang ada di PJT Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Untuk itu, kami dari Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin hadir memberikan pelayanan produk unggulan yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak, khususnya masyarakat Aceh tercinta. Ini adalah alat angiografi atau kita kenal dengan alat kateterisasi jantung. Fungsinya untuk melihat ada sumbatan pada urat darah di tubuh kita. Bisa jadi ada sumbatan pada jantung yang kita kenal dengan penyakit jantung koroner, atau pada tungkai yang kita kenal dengan penyakit arteri pada tungkai atau PAD namanya. Atau juga bisa mendiagnosis adanya sumbatan pada otak. Ini alatnya cukup canggih. Barangkali untuk Sumatera, barangkali kita cukup canggih ini. Kemudian alat ini juga bisa melihat ada kelainan pada anak. Caranya ini tidak menyakitkan, oleh karena kita tidak memakai bius, tidak memakai pisau, hanya menggunakan bius lokal saja di sini, di tangan atau di kaki, di pangkal paha di sini.
Kemudian dengan bius kecil kita masukkan selang infus, dan selang infus itu kita masukkan pipa kecil. Pipa kecil itu ukurannya 1,2 mm yang mengikuti pembuluh darah. Sambil kita pantau gerakannya dengan alat ronsen ini gitu. Sampai di pangkal jantung kita semprotkan obat yang namanya kontras untuk melihat apakah ada sumbat apa tidak. Kalau ada sumbatan, kontras tersebut tidak akan masuk dalam pembuluh darah tersebut. Nanti kita nilai berapa lama, berapa persen sumbatannya. Kemudian alat ini juga bisa membuka sumbatan sesegera mungkin setelah serangan. Idealnya kita buka adalah dalam 6 jam setelah serangan, mencegah kerusakan daripada otot jantung. Apabila lebih 6 jam atau 12 jam nggak dibuka, maka jantung area di bawah sumbatan tadi akan menyebabkan kelemahan, bahkan sampai jadi kematian otot jantung. Itu yang paling kita takutkan pada soal serangan jantung. Saya kira barangkali itu yang paling penting, kita harus awasi, harus ngeh bahwa jantung ini bisa membuat kecacatan kalau kita nggak segera membuka. Dan Rumah Sakit Zainal Abidin ini sudah menyiapkan untuk tindakan sesegera mungkin membuka sumbatan yang terjadi di bawah 6 atau 12 jam. Program rehab jantung adalah program bagaimana caranya pasien yang sudah mengalami penyakit jantung, baik yang sudah dipasang ring maupun mengalami operasi bypass, dapat memiliki kualitas hidup yang baik, dapat memiliki gaya hidup yang sehat. Jadi program ini melibatkan edukasi dan juga pelatihan sehingga pasien bisa kita bantu untuk menemukan cara untuk merubah gaya hidup yang kurang sehat menjadi sehat, kemudian menjadi memahami tentang penyakit jantungnya, serta mengerti kegunaan dari masing-masing obat-obat yang digunakannya, sehingga tidak mudah untuk berhenti minum obat sesuka hatinya. Itu yang diharapkan, sehingga diharapkan juga lah dengan latihan maka dia mampu untuk mengoptimalkan kondisi fisiknya walaupun ada keterbatasan dari kondisi jantungnya. Bahkan tidak jarang pasien yang dulunya tidak pernah berolahraga setelah kena sakit jantung justru lebih sehat karena kita melatihnya menjadi lebih optimal. Programnya sendiri berlangsung selama 12 kali pertemuan. Saat ini seminggu 2 kali, berarti kurang lebih 12 kali pertemuan atau 1,5 bulan. Dalam masa itu pasien akan mendapatkan penjelasan, edukasi tentang yang faktor-faktor risiko sudah kita sebutkan tadi. Karena pada dasarnya adalah edukasi itu harus diulang-ulang, kemudian harus di-sharing, harus bagaimana caranya kita meyakinkan pasien bahwa cara terbaik untuk mengubah penyakit jantung lah dengan mengubah gaya hidup tidak sehat. Kasus yang terbanyak bidang tulang belakang di Aceh adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu sama dengan pada penuaan atau aging process. Dengan keluhan biasanya nyeri tulang belakang yang menjalar ke tungkai bawah ke kaki, kadang susah berjalan. Kalau berjalan misalnya 100 meter itu harus berhenti beberapa kali ya. Operasi tulang belakang itu masuk operasi khusus. Artinya lebih dari operasi besar. Khusus itu pun sampai ada khusus 1, 2, 3. Kenapa demikian? Operasi khusus memerlukan peralatan yang khusus, memerlukan waktu yang khusus karena memang membutuhkan waktu 3-4 jam ya untuk operasi tulang belakang. Kemudian memerlukan persiapan khusus. Biasanya pada operasi tulang belakang juga memerlukan transfusi darah karena biasanya juga lumayan banyak pendarahan dan juga
tim juga dengan harus tim yang khusus yang mendapatkan pelatihan khusus di bidang operasi tulang belakang. Operasi skoliosis juga untuk mencegah progresivitas perburukan dari kualitas hidup, di samping juga diuntungkan biasanya kosmetiknya juga lebih bagus, jadi lebih good looking, lebih lurus, dan biasanya lebih disukai juga menambah tinggi badan. Ya. Untuk operasi tulang belakang, alhamdulillah kita di Banda Aceh hampir semua jenis operasi tulang belakang kita bisa lakukan. Jangan sungkan untuk memastikan ke dokter yang memang ahli di bidangnya. Jauh lebih bagus dilakukan penanganan ketika belum terlalu berat atau belum terlalu advance, belum terlalu lanjut dibanding misalnya dengan pada kasus-kasus yang sudah sangat berat, itu biasanya juga pemulihannya itu tidak spontan, tidak secepat kalau memang kasusnya itu lebih dini, lebih awal. Jadi jangan takut berobat ke dokter, percayalah pada ahlinya. Pelayanan ginjal hipertensi dilakukan 2 kali seminggu di poliklinik setiap hari Selasa dan Kamis. Pada yang lebih lanjut, bila ada komplikasi yang harus memungkinkan diambil tindakan berupa cuci darah atau dialisis, di mana fungsi ginjalnya bersisa di bawah 50% akibat penyakit hipertensi, diabetes, infeksi, dan juga oleh karena batu, maka Zainul Abidin juga menyediakan layanan untuk dialisis. Dialisis itu ada 2 macam, ada yang pakai mesin namanya hemodialisis, dan itu dilayani 2 kali seminggu untuk tiap pasien. Sekali cuci itu 4-5 jam dan melakukannya sampai dengan selama kita hidup. Juga ada layanan lain, ada peritoneal dialisis, yaitu cuci perut melalui selang yang dimasukkan ke perut permanen dan menggantikan air obatnya sendiri 4 kali di rumah, tidak perlu datang ke rumah sakit, dan dilakukan 4 kali sehari juga selama hidup. Jadi kedua metode ini adalah metode untuk menggantikan ginjal yang sudah rusak akibat penyakit yang saya sebutkan tadi, seperti diabetes, hipertensi, batu, infeksi, dan penyakit bawaan ginjal. Apabila ada pasien yang sudah menjalani cuci darah lalu punya donor untuk mendapatkan ginjal yang hidup, yang baik, yang bagus dari orang lain, maka kita pun sanggup melayani itu, di mana yang kita sebutkan dengan transplantasi ginjal atau cangkok ginjal, dan sudah kita mulai sejak 2017. Nah, ini problem yang besar bagi kita, bukan tidak punya fasilitas dan kemampuan SDM, tapi adalah kita masih mencari donor yang mau menyumbang untuk pasien gagal ginjal kronik yang menjalani cuci darah. Itu saja problemnya. Mudah-mudahan dengan dapat informasi ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian pemirsa untuk bisa menyumbang ginjalnya atau organ lain kepada pasien yang membutuhkan. Transplantasi ginjal di Rumah Sakit Zainul Abidin ini sudah berhasil melaksanakan 3 kali cangkok ginjal. Jadi nggak usah takut, kita akan persiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga memang bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan cangkok ginjal itu yang berharap menolong keluarganya supaya jangan cuci seumur hidup. Apa salahnya ginjal itu diberikan satu untuk anggota keluarga yang mengalami cuci darah itu, karena di kita sudah berhasil kita dengan baik, alhamdulillah berhasil dengan doa kita semua gitu.